tiap perkuliahan itu akan direkam ya sebagai dokumentasi. Itu pertama, karena nanti pasti akan ditanyakan ketika entah itu akreditasi, entah itu audit ISO dan lain sebagainya, laporan ke LLDikti sekalian itu akan ditanyakan. Nanti rekamannya akan saya unggah ke YouTube. Dan jadi kalau misalnya Anda merasa ada materi yang ketinggalan, ada yang belum jelas gitu ya, mau mengulang masih bisa. Ini akan saya unggah di YouTube di channel ini. Nanti linknya akan saya beritahukan. Tiap kelas itu punya playlist sendiri dan punya channel sendiri. Bukan channel, punya file tersendiri. Kalau Anda mau lihat-lihat kelas yang lain juga boleh, meskipun tidak menarik menurut saya. Maksudnya tidak semenarik kalau Anda lihat video-video musik atau yang lain. Oke, tapi kalau mau belajar di situ bisa diakses ya, jadi sebagai dokumentasi. Nanti linknya akan saya sediakan, saya umumkan di Microsoft Teams dan juga situs kuliah di sini. Ya, nanti di bawah pertemuannya. Nah, sesuai petunjuk dari universitas, bukan petunjuk sih, aturan gitu ya. Kuliah tatap muka dengan Microsoft Teams Meeting, video call seperti ini itu minimal 4 kali, maksimal 7 kali dalam satu semester. Nah, fakultas kita itu memperbolehkan lebih dari 7 kali. Nah, sementara pada saat ini rencana saya itu ya maksimal hanya 7 kali dengan video meeting. Itu pun tidak full 3 SKS ya. Mungkin 1,5 jam. Kalau Anda lihat rata-rata video yang ada di sini itu kan hanya 1 jam, 1 jam, 1 jam ya. Ini bahkan kurang dari 1 jam, jadi tidak akan lebih dari 1 jam. Saya paham keterbatasan koneksi, kuota dan lain sebagainya. Jadi nanti tidak akan full 3 SKS. Kemudian itu ya sudah. Oke, saya kira itu saja sih untuk petunjuk perkuliahan daring ya. Dan inilah rencana kita selama 1 semester ya. Bukunya ini, buku sudah tersedia di sini, di situs kuliah sudah saya masukkan linknya. Bukunya itu ini nanti ya, Valajic dan George. Ini Modern System Analysis and Design, ini buku yang sudah saya pakai cukup lama gitu ya. Berapa tahun? 20 tahun lebih buku yang sama. Ya tentunya bukan edisi 8, dulu saya pakai edisi 2, mulai edisi 2. Nah, ini nanti bukunya dari situ dan akan saya berikan bahan-bahan. Nah, ini rencana materi kita. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini jadi begini. Untuk analisis dan perancangan sistem informasi itu nanti penilaian berdasarkan proyek dan dikerjakan secara berkelompok. Mengapa? Saya belum pernah lihat ada orang mengembangkan sistem itu hanya dilakukan satu orang. Dalam praktek tidak ada. Pasti lebih dari satu orang. Nah, maka nanti akan berkelompok. Saya lihat sebentar tadi berapa orang sih di sini. Ada 29. Nah, kalau 29 ya, maka silahkan nanti membentuk kelompok setelah ini ya, membentuk kelompok minimal 3, maksimal 4 ya. 3 sampai 4 itu tidak terlalu banyak gitu ya. 3 itu ideal, 4 baik gitu ya. Nah, jadi silakan bentuk kelompok 3 sampai 4 orang ya, minimal 3, maksimal 4. Kemudian nanti silakan setelah kuliah, sebelum perkuliahan minggu depan disampaikan di sini nama dan nomor mahasiswa atau NPM anggota kelompok ya, cukup cantumkan di sini supaya semua orang bisa melihat. Oke, jadi ini nanti untuk kelompok. Kemudian tiap kelompok harus memutuskan akan mengerjakan proyek sistem apa. Sebentar ya, break sebentar, 5 menit, enggak sampai 5 menit.
Oke, maaf tadi agak ada masalah sedikit. Baik, nah, membuat sistem, ya, mendesain sistem, tidak sampai terwujud sih sebetulnya, nanti hanya sampai desainnya saja. Nah, saran saya untuk objek atau sistem apa yang Anda buat, silahkan ada pada kisaran sistem informasi akuntansi yang sudah pernah Anda pelajari di SIA dulu, ya. Mungkin dengan transaksi penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Ya, boleh juga di luar itu. Ya, tapi supaya lebih mudah dan Anda mungkin juga sudah mempelajari itu, ya, maka pakai SIA saja lebih baik. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau jenis sistem yang lain, ya. Pada semester-semester lalu ada yang membuat misalnya pelayanan catering untuk pengiriman makanan harian. Jadi nanti si pelanggan tinggal bayar, milih paketnya, dan milih menunya apa saja yang tersedia, nanti lalu diantar pagi, siang, dan sore. Ada juga yang membuat aplikasi mempertemukan antara dokter, ya, dokter jiwa waktu itu, psikolog, psikiater, dengan calon pasien. Jadi kayak halodoc tapi spesifik untuk penyakit jiwa, untuk terapi kejiwaan. Ada juga yang sederhana membuat sistem informasi untuk pencatatan dan penerimaan servis di bengkel, ya, seperti itu. Jadi monggo silahkan berkreasi, nanti tiap kelompok silahkan memutuskan minggu depan kita bahas, ya. Jadi tiap kelompok akan sistemnya apa dan sebagainya. Nah, nanti sepanjang satu semester ini Anda silahkan membuat komponen-komponen analisis dan perancangan sistem sesuai dengan tugas yang saya berikan, ya. Dan dari situlah penilaian akan berasal. Termasuk juga nanti Anda harus siap mempresentasikan progresnya. Nah, kalau presentasi, itulah mengapa tadi saya katakan mungkin 7 kali, mungkin juga lebih dari 7 kali, karena harus memasukkan unsur presentasi progres kalian. Ya, itu. Jadi ini ringkasannya nanti, apa ini rencana kita, ya tentunya nanti apa yang harus dikerjakan dan dikumpulkan terkait dengan materi yang dibahas. Jadi misalnya kita bicara mengenai database, ya nanti setelah ini Anda harus merancang database, formulir, dan setelah ini Anda harus merancang formulir, ya, dan report, dan seterusnya. Jadi ini tugasnya, ya. Saya sangat menyarankan Anda untuk ngecek email resmi universitas, Microsoft Teams, dan situs kuliah secara rutin untuk melihat ada pengumuman terbaru atau tidak. Informasi akan disampaikan melalui 3 media tersebut. Di luar itu tidak ada. Kalau Anda ada pertanyaan di luar kelas, bisa disampaikan melalui 3 saluran tersebut kepada saya atau Pak Wisnu. Ya, Anda juga boleh berdiskusi jika diperlukan. Oke. Microsoft Teams, kalau Anda sudah ada fasilitas chat seperti ini gitu, ya. Ini ada yang mahasiswa yang menghubungi saya, Anda bisa melihat di sini, ya. Dan email maupun chat, email maupun Microsoft Teams saya install di handphone saya, jadi pasti bisa terbaca, ya. Oke, itu mengenai ringkasan ini, ya. Dan saya harapkan tentunya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu tidak ada sistem yang sama, ya. Jadi poin terakhir ini nanti tidak perlu terjadi plagiarisme, ya. Tapi bukannya tidak pernah terjadi. Sudah cukup lama sih, beberapa tahun yang lalu. Ada 2 kelompok, satu itu mengerjakan sistem untuk toko kelontong, yang satu apotek. Dan kebetulan kedua-duanya sering konsultasi pada saya di luar jam kuliah. Entah kenapa yang mengerjakan apotek itu ketika tugas dikumpulkan, mereka mengumpulkan dalam bentuk kok yang tadinya apotek menjadi toko kelontong. Dan ternyata mereka menjiplak dari kelompok yang
mengumpulkan toko kelontong atau mengerjakan toko kelontong. Ya, yang mengerjakan toko kelontong protes, Pak, itu kelompok itu kok menjiplak tugas kami. Dan saya cek, bener, datanya itu apa, tabel-tabel database-nya itu persis sama. Daftar barangnya aja sama. Padahal apotek dengan toko kelontong kan ya berbeda, ya kan? Masuk di apotek ada jualan minyak goreng dan beras, gitu ya. Nah, kalau saya panggil yang apotek gitu, dan saya tanya, selama ini konsultasinya kan apotek, kenapa kok yang dikumpulkan toko kelontong itu saja menjiplak, gitu kan? Dan ternyata anggota yang diminta untuk mengumpulkan tugas, mengunggah tugas itu, dia mengatakan pada saat akan mengumpulkan tugas, dia tidak pede. Lalu dia mengambil dari kelompok lain, mengubah sedikit, nama tokonya saja yang diubah, dan mengunggah. Ya, ini satu kelas, satu kelompok yang apotek itu saya gugurkan. Ya, ini kita tidak akan ada ujian tengah semester, ujian akhir semester seperti itu ya, seperti ujian biasa lewat situs kuliah tidak, atau Microsoft, tapi nanti Anda mengumpulkan laporan, itu saja. Ya, ini jadi, dan ya tentunya mohon dikumpulkan tepat waktu, tapi jangan khawatir, mengantisipasi tadi seperti saya katakan situs kuliah bermasalah, maka saya akan memberikan waktu yang cukup longgar untuk mengumpulkan tugas, ya. Tapi ya jangan mepet, gitu ya. Dan kalau ada masalah, segera beritahukan saya. Kalau memang misalnya seperti pada saat akan mengumpulkan tugas situs kuliah down, tidak bisa diakses, ya nanti kita ganti dengan Microsoft Teams atau yang lain. Oke. Alat, gitu ya. Alat software apa yang dibutuhkan? Selama Anda punya akses ke Microsoft Office 365 dan dengan email Anda ini Anda punya akses ke sana, itu cukup. Ya, Anda hanya butuh software untuk menggambar diagram, ya, banyak itu. Sayangnya akses Visio tidak untuk mahasiswa, gitu ya. Tapi Anda bisa mencari yang lain untuk menggambar diagram, ada DIA, itu nanti bisa dilihat, dan PowerPoint juga ada ya. Dan tentunya untuk presentasi, Microsoft Word untuk ngetik laporan, Excel mungkin untuk hitung-hitungan dan seterusnya. Ya, nih, jadi tidak ada yang aneh-aneh di sini. Itu untuk software. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak mengenai rencana perkuliahan kita selama 1 semester? Boleh ya, kalau ingin bertanya lewat chat ini atau raise hand, ya, nanti akan saya jawab. Oke. Baik. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, di dalam pembahasan materi-materi, ya, nanti akan saya berikan beberapa contoh apa yang pernah saya lakukan. Jadi contoh-contoh maupun penjelasan yang saya berikan itu tidak murni berasal dari buku, tapi juga berdasarkan dari pengalaman saya. Oke, saya ada banyak sih gitu ya, tetapi salah satu, bukan salah satu, beberapa yang bisa saya pamerkan itu yang tidak terikat kerahasiaan itu antara lain adalah ini. Oke. Ini Photographer.net ya. Sekarang ya begini-begini saja. Artinya sudah tidak terlalu besar. Tetapi tahun 2012, kalau Anda lihat, saya mengerjakan Photographer.net yang versi 2012 ini, bisa dilihat di sini ya. Jadi saya tidak menipu, itulah ya. Pada saat saya mengerjakan ini di tahun 2011-2012, ini adalah situs sosial media, bisa dianggap sosial media untuk fotografi terbesar di Asia Tenggara dalam hal jumlah anggota. Anggotanya itu lebih dari 400.000 dan semua terverifikasi. Ada identitasnya, ada KTP-nya atau paspornya atau SIM-nya. Ya, jadi nggak ada akun abal-abal gitu ya, akun buzzer robot, nggak ada. Semua terverifikasi. Di Asia Tenggara itu yang paling dekat
nomor 2 berdasarkan jumlah user itu adalah di Singapura. Itu hanya 160.000. Lebih dari 400.000. Foto yang kami handle pada waktu itu lebih dari 2 juta foto, dengan masing-masing foto sekitar 1 mega. Ya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua setelah saya ini adalah ini project. Jadi dulu ada namanya Millennium Challenge Account Indonesia, MCA Indonesia. Itu adalah dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia. Ada 3 proyek di situ. Perbaikan gizi, stunting, ya, kemudian kemakmuran hijau, dan modernisasi pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, saya masuk di modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadi bagian dari e-procurement. Ya, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ini, National Program for Community, PNPM Mandiri Perdesaan, bahasa Indonesianya. Nih, ini PNPM Mandiri Perdesaan